Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Mualaf Labil Minta Balik Kristen. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Saya akan kembali masuk apa? Masuk Kristen. Dan memang tidak ada. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang apologetika ya. Bagaimana apologetika ini membahas soal ada seorang yang katanya mantan Kristen, mantan pendeta, kemudian dia masuk kepada agama lain dan di situ dia mengatakan bahwa jika Anda bisa menunjukkan bahwa Yesus itu sama dengan Allah, maka saya rela dibaptis kembali. Saya rela masuk kembali kepada Kristen dan dibaptis. Selama ini saya perhatikan bahwa ada pendeta-pendeta yang tetap berusaha untuk mempertahankan ajaran-ajaran yang sebenarnya kalau mereka sendiri jujur, kalau mereka sendiri mau mengakui bahwa apa yang mereka ajarkan selama ini memang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab atau ajaran kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Gak ada satu ayat pun yang mengajarkan di dalam Alkitab itu ciptaan bisa menjadi sesembahan. Tidak satu ayat pun. Makanya saya pernah berkata kepada rekan-rekan saya juga di kantor, karena saya pernah ketemu juga dengan satu misioneri di kantor saya bekerja. Tolong berikan satu ayat saja di dalam Alkitab itu, ada nggak yang mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Tuhan? Yesus itu sama dengan apa? Dengan Allah. Kasih satu ayat saja. Dan kalau ada satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus sama dengan Tuhan, saya akan kembali masuk apa? Masuk Kristen. Dan memang tidak ada. Nah, yang menjadi pertanyaan. Tonton, saya mau bahas dulu ya. Jadi kita harus paham dengan apa yang maksud Bapak tadi, yaitu sama dengan Tuhan. Jadi sama ya, bukan di bawahnya atau sedikit bawahnya, tapi sama, selevel. Nah, kalau kita melihat apa itu Tuhan, sebenarnya gini guys ya, kalau Anda mau paham ya, sebenarnya Tuhan itu ya itu kan satu, ya kan ya. Jadi Yahudi, ya, umat Yahudi itu menyebutnya Yahweh gitu kan. Nah, itu hanya sebutan. Di Kristiani itu menyebutnya Allah Bapa. Di Islam menyebutnya sebagai Allah. Itu sebenarnya adalah tiga sosok yang sama. Itu juga gitu. Cuman penamaannya berbeda. Nah, paham ya? Tapi ada Allah lain selain Allah Bapa yang ini hanya ada di umat Kristiani. Di Islam tidak ada. Di Islam tidak ada, di Yahudi nggak ada. Islam hanya satu, yaitu Allah, yang di Yahudi disebut sebagai Yahweh, di Kristen disebut sebagai Allah Bapa. Tapi di Kristen ada Allah lain selain Allah Bapa, yaitu Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah, jadi Kristen ini agama yang unik sendiri guys. Jadi dia Allahnya ada tiga dan satu gitu kan. Nah, tapi ini tidak akan Anda temukan di Islam dan di Yahudi. Nah, sementara ya Allah ini sendiri di Alkitab tuh pernah berkata bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku, ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Karena ada satu Allahmu gitu. Nah, jadi Allahmu ini yang satu ini maksudnya adalah Allah Bapa. Tapi mereka mengadakan Allah lain, yaitu Allah Anak, yaitu Allah Yesus dan Allah Roh Kudus. Di situ apanya. Pas sudah dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku gitu kan. Nah, makanya jadi kita lihat mengenai level ya. Lalu apalagi ya? Lalu ada Allah yang ini ya, yang di Alkitab ini mengatakan bahwa dia melarang untuk membuat patung. Jadi bunyinya adalah janganlah membuat bagimu patung. Ya, yang menyerupai apapun, baik langit di atas, di bumi di bawah maupun di bawah air. Nah, artinya semua yang ada di alam semesta ini ya, itu nggak boleh kita buat patungnya. Itu larangan buat patung di ayat pertama. Di ayat berikutnya ya, itu adalah dan janganlah sujud menyembah kepadanya. Nah, ya kan, jadi larangan pertama adalah jangan buat patung, yang kedua adalah jangan sujud menyembah kepadanya. Itu adalah dua ayat yang dipisahkan oleh tanda titik, guys. Jadi ini jelas ada dua larangan, tapi mereka karena mereka nggak ngerti tentang pemakaian dengan tata bahasa gitu kan. Ini adalah diartikan dalam bahasa Indonesia, itu harusnya mereka tuh tahu ini ada dua larangan sini. Karena ayat pertama dan ayat kedua, dan ayat ini dipisahkan oleh titik.
Artinya ayat pertama itu larangan yang pertama itu jangan membuat bagi patung. Baru ayat yang kedua itu dan janganlah sujud menyembah kepadanya. Artinya membuat patung nggak boleh dan menyembah dan sujud menyembah kepadanya nggak boleh juga gitu. Nah, jadi kenapa dikatakan bahwa yang menyerupai apapun, baik langit di atas, bumi di bawah maupun di bawah air. Artinya tidak ada satupun benda atau makhluk di alam semesta ini yang mirip Allah, nggak ada guys, satupun nggak ada. Makanya jangan buat bagimu patung gitu loh, karena tidak ada yang sama dengan dia, ya kan? Jadi bumi di langit di atas, di bumi di bawah maupun di bawah air, nggak ada yang sama guys, termasuk Yesus sendiri, gitu kan? Nah, juga ada ayat lain yang kita mengatakan bahwa kepada siapakah kalian tidak menyamakan sehingga kami sama, gitu kan? Kalau tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah gitu kan? Nggak ada guys, yang serupa, sebanding, seumpama dengan Allah gitu. Jadi Allah ini adalah suatu entitas yang berbeda, yang berbeda dengan segalanya. Jadi nggak ada yang sama dengan dia guys. Nah, maka Yesus pernah juga mengatakan bahwa janganlah kalian katakan siapapun di dunia ini sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapamu, dia di surga. Artinya hanya ada satu Bapa atau Allah di surga guys, nggak ada yang lain gitu. Berarti Yesus bukan Bapa, nggak sama dengan Bapa. Lalu yang jelas lagi ya, Yesus sebenarnya Yesus tuh banyak sekali di ayat tuh dia ingin mengatakan bahwa tuh dia nggak sama dengan Allah, membantah itu semua. Ini kan dia sering disebutkan Yesus baik, Yesus baik. Apa kata dia? Menjawab pertanyaan itu, menjawab klaim itu, ya menjawab ya sebutan orang untuk dia. Dia katakan gini ya, janganlah kenapa kau katakan aku baik? Sesungguhnya tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Di situ jelas sekali Yesus ingin membedakan antara dia dengan Allah, bahwa tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Dia heran kenapa kalian katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Itu faktanya jelas Yesus itu ingin menerangkan bahwa dia tuh beda dengan Allah. Karena hanya Allah yang baik, dia tidak baik gitu guys. Nah, jadi kalau nulis ini ya lihat ayat-ayat ini ya, mau dipaksakan dia dengan ayat yang disampaikan dia, dan nanti kita akan bahas ya, lihat bahwa itu ayat tuh justru membuktikan bahwa Yesus nggak sama dengan Allah gitu kan. Nanti kita akan lihat ayatnya, tapi soalnya kalau dipaksa kemudian dia dianggap itu ayat memang untuk Yesus menyamakannya dengan Allah, artinya kan ada kontradiksi di sini gitu, ya kan? Ada kontradiksi karena Yesus sudah saya katakan tadi, dia pernah mengatakan bahwa kenapa kalian katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Artinya Yesus nggak baik, Allah baik gitu kan? Sama kayak ada orang nih, kalau mengatakan saya baik, kalau memang saya baik sama dengan yang baik itu ya, yang siapa lah, mungkin mereka menyamakan saya tuh baik, saya tuh dengan siapa gitu. Lalu mereka katakan Bobby baik gitu. Saya kan katakan kalau saya tidak mau, kalau memang saya tidak sama dengan orang itu, saya akan katakan kenapa kok katakan aku baik? Tidak baik kecuali siapa namanya ya, kecuali si Anu saja gitu guys. Nah, itu jelas sekali Yesus itu ingin membantah semua orang yang menuduh dia menyamakan diri dengan Allah gitu. Termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi juga menuduh dia menyamakan diri dengan Allah. Padahal berbeda guys. Nanti kita lihat konteksnya. Ini tuduhan orang Yahudi sama dengan tuduhan Louis Pasitio dengan orang Kristiani. Mereka mengira Yesus menyamakan diri dengan Allah. Padahal tidak. Kita akan lihat nanti konteksnya guys. Buktikan itu gitu kan. Yang saya adalah selama ini Anda jadi pendeta, apa yang Anda pelajari kan gitu ya. Sebenarnya mengenai pembuktian Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu udah banyak banget. Saya sudah bahas begitu banyak dan saking banyaknya teman-teman sebenarnya bisa cek langsung dalam. Ya saking banyaknya udah saya bantah semua gitu kan. Nggak juga semuanya, tapi semua saya bantah guys. Karena nggak cukup waktu untuk membantah. Misalnya saya juga banyak kesibukan dan saya pernah vakum sekitar hampir setahun gitu kan. Tapi saya kan ya terus sambung lagi gitu kan. Jadi kita tuh ya non-stop gitu kan. Jadi selama orang-orang ini masih ada, kita pun masih ada guys. Juga banyak juga yang perlu kita bahas kan. Jadi kita kalau namanya edukasi itu memang habis-habisnya guys ya. Tapi kebetulan kita fokusnya ke orang-orang ini dulu gitu kan, untuk edukasinya sementara ini gitu. YouTube channel saya, dan itu banyak saya bahas dari berbagai sisi. Tapi kali ini saya itu udah saya bantah juga. Jadi kalau Anda mau nengok video lengkap tuh bagus nengok video saya. Kalau video nulis itu kan video monolog. Kalau saya tuh komentari dia. Jadi saya tuh tidak potong-potong video dia. Enggak, videonya lengkap. Jadi detail itu saya bahas semua guys. Dia ngomong apa, saya posting ini, saya ngomong gitu kan. Besok dia lagi ngomong, besok saya lagi. Jadi video saya ini adalah video yang double gitu guys. Jadi komentar saya untuk mengomentari dia. Sehingga Anda lebih baik nonton video saya.
ya Anda tuh bisa membandingkan, mengcompare, oh mana yang lebih logis, saya apa dia gitu kan. Karena kalau nonton video dia aja nggak ada perbandingan gitu kan. Jadi Anda tuh punya lebih banyak referensi, dan di situ saya buktikan bahwa semua komentarnya adalah semuanya tuh ngawur semua guys. Jadi Anda bisa tonton video saya untuk melihat bukti-bukti itu gitu kan. Mau fokus pada satu bagian yang sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah sama dengan Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita. Saya ajak kita di dalam kitab Matius ya, pasal yang ke-12, ayat yang ke 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan di situ ya. Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 8. Ayat 6 terlebih dahulu. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Perhatikan. Allah, ia memiliki tempat presentasi atau mempresentasikan dirinya melalui namanya bait Allah. Bait Allah, yang bait artinya rumah Allah, bait Allah maka rumahnya Allah. Di situ adalah satu hal yang tertinggi di dunia ini yang sebagai presentasi dari Allah yang tak terlihat itu. Jadi ketika orang menghadiri satu tempat di mana namanya itu ada bait Allah, di situ manusia harus tahu bahwa oh di sini ada Allah karena ini adalah rumahnya Allah. Inilah kalau orang terlalu banyak menyamakan Tuhan dengan manusia. Jadi kalau dikatakan rumah Allah, artinya Allah punya rumah gitu. Ya, sama kayak manusia, rumahnya Luis berarti Luis di situ itu. Enggak, guys, ya. Rumah Allah itu maksudnya adalah tempat kita memuja Allah, ya. Jadi dulu itu dibangun oleh kuil ya, bait Allah itu kuil yang dibangun Salomo, lalu Daud dan sebagainya macamnya. Lalu ada yang dibangun oleh oleh Nabi Adam, yaitu Ka'bah gitu kan. Nah, lalu itu yang pusatnya kan. Jadi pusatnya kegiatan memuja Tuhan itu. Lalu yang kecil-kecil kita lihat sekarang rumah Allah tuh kayak masjid. Kalau mereka mungkin menganggapnya gereja gitu. Di rumah Allah bukan tempat Allah tinggal, bukan. Ya kan? Allah itu tidak tinggal di rumah itu, guys. Rumah Allah tuh sama kayak apa ya? Kayak saya katakan kayak rumah apa ya contohnya? Kayak rumah relawan rumah Anies, posko Anies gitu kan. Bukan Anies tinggal di situ, tapi rumah di mana kita tuh untuk mensupport Anies Baswedan misalnya. Jadi rumah Anies bukan Anies tinggal di situ, bukan rumah dalam artian dia tinggal di rumah itu, tapi rumah Anies maksudnya adalah tempat kita untuk menggalang dukungan bagi Anies gitu. Disitulah kita tuh bekerja misalnya membuat brosur apa segala macam guys. Jadi ini adalah hal berbeda karena Tuhan itu guys ya tidak bertempat tinggal gitu ya. Tuhan itu tidak sama kayak manusia. Kan dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Sementara Yesus adalah manusia. Itu ya sudah beda. Jadi kalau Yesus adalah manusia, juga anak manusia, Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Jadi itu sudah membedakan sebenarnya. Ini sama kayak Luis adalah manusia, Luis adalah manusia, anak bapak ibunya. Nah, kucing bukanlah manusia, juga bukan manusia. Artinya kucing bukan Luis. Jadi itu jelas guys membedakan. Jadi Allah ini sama kayak kita sebutkan selain manusia apa gitu. Karena kan bukan manusia gitu, ya kan. Nah, jadi sebenarnya Allah dan Yesus itu beda karena Yesus manusia. Nah, itu poinnya kan. Jadi bait Allah adalah rumah tempat kita manusia itu memuja Allah. Ya kan, di situ adalah tempat yang sakral. Jadi kayak kuil, tempat penyembahan dewa misalnya kalau di agama lain. Jadi Tuhan bukan di situ gitu. Karena logikanya kalau Tuhan di situ, lalu di tempatnya kosong gitu kan. Nah, inilah memahami Tuhan dari menyamakan Tuhan manusia begini akibatnya gitu kan. Jadi Anda bayangkan ya, kayak jadi Tuhan itu sama kayak manusia. Jadi ketika Tuhan bayangkan ya, anggaplah rumah Allah tuh masjid. Nah, di sini ada masjid 3 tempat saya. Ketika saya sedang memuji Allah di masjid yang ini, di sana gimana? Berarti Allahnya kosong dong. Nah, jadi kalau di sana pun ada Allahnya berarti Allahnya 2 dong. Nah, bingung Anda kan? Makanya rumah Allah tuh bukan tempat Allah tinggal atau tempat Allah apa. Allah tuh hadir tapi bukan lihat di situ dalam artian seperti manusia guys yang datang menghadiri pengajian misalnya. Ustadz datang udah menghadiri pengajian di sini, bukan ya. Jadi gini ya, misalnya Anda bayangkan ya, kan makanya Luis ini kurang melek teknologi. Coba Anda bayangkan ya. Anda kalau dia sering dengar radio dia pasti akan tahu TV, radio ya.
Itu sering tuh pembawa cerita mengatakan misalnya gini ya, di studio sudah hadir bersama kita narasumber ini, dan juga di line telepon sudah hadir bersama kita, di line telepon ya, di sebelah sana sudah hadir bersama kita. Jadi ini bahasa penyiar radio yang kalau Luis nggak paham ya, dia nggak ngerti kalau hadir situ bukan hadir representasi orangnya, tapi ya kalau dikatakan bahwa hadir di studio, artinya memang dia ada di studio. Kalau dikatakan hadir ada di sebelah line telepon, dia hadir di sini, artinya adalah dia hadir suaranya. Lalu hadir berupa apa lagi? Hadir berupa kayak live streaming, berarti hadir audio video gitu. Yang melalui sinyal gitu kan, yang ditransmisi melalui sinyal. Jadi hadir sini ada banyak makna, ya kan. Nah, jadi kalau dipahami hadirnya Tuhan itu di sempit, ya Anda kan bayangkan kayak orang tuh hadir di studio. Padahal ada hadir melalui line telepon, ya kan, melalui video live streaming gitu. Jadi sama kayak contoh kayak waktu Musa bertemu Allah di Gunung Sinai, di Bukit Sinai kan, di Gunung Sinai ya salah ya. Itu bukan Allah hadir situ berupa wujudnya, berupa fisiknya enggak. Jadi dia ngasih tanda kalau dia hadir di situ, jadi berupa semak duri, api, pohon yang terbakar gitu. Dan Allah kan nggak mungkin, Allah semak duri dan pohon yang terbakar itu kan nggak mungkin Allah itu. Tapi itulah tanda hadirnya, sama kayak misalnya kalau ya ada sering lihat film lah misalnya kan, misalnya ada sesuatu tanda kedatangan siapa gitu kan, tiba-tiba angin berhembus kencang gitu kan, lalu petir-petir gitu kan, nah, berarti orang ini sesuatu sudah mau ada kehadirannya, tandanya. Padahal padahal dia tidak kelihatan gitu kan, dalam artian sesuatu yang gak hadir di situ lah, artian kayak manusia enggak guys. Karena kalau ada artikan itu Tuhan sama kayak hadir di situ di rumah itu, dia itu pagi itu rumahnya kacau nanti. Dan ingat ya, itu bait Allah itu dibangun oleh manusia, bukan Tuhan yang bangun, manusia yang bangun gitu kan, dibangun manusia untuk tempat mereka memuji Allah. Jadi itu dipahami oleh kita ya, bait Allah itulah tempat, sama kayak sekarang tuh yang bukan pusat ya. Kalau pusatnya kan tentu bait Allah, kalau yang itu punya Yahudi. Kalau di kita sebutnya Ka'bah, ada di Mekah gitu kan. Jadi tiap-tiap umat tuh punya bait Allah masing-masing gitu. Kita juga menyebut Ka'bah itu bait Allah gitu kan, tempat memuji Allah gitu. Jadi kalau yang kecil-kecilnya ada masjid ya kan. Kalau mereka memang meyakini Allah yang itu Allah Bapa, ya berarti gereja juga tempat bait Allah harusnya gitu kan, karena di situ tempat kita memuja Allah. Tapi kan kayaknya mereka tidak memuja Allah saja, mereka juga memuja Yesus utusannya gitu. Jadi poinnya harus paham ya, bait Allah itu apa gitu. Jadi bukan rumah Allah di mana tempat Allah tinggal, bukan seperti itu guys. Jadi sama kayak ya tadi ya, rumah Anies atau rumah kayak rumah zakat atau rumah apalah, bukan suatu hal yang menunjukkan bahwa Tuhan tinggal di situ, karena Tuhan itu bukan manusia guys, juga bukan manusia, sehingga dia tidak bertempat tinggal gitu kan. Dan ingat ya, kata gini ya, Yesus kan katakan sekali lagi ya, tadi yang saya sampaikan bahwa jangan sebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapamu, dia di surga. Artinya Bapa itu ada di surga gitu. Satu Bapa itu di surga, nggak ada di bumi Bapa itu guys, di surga dia, gitu kan? Ya kan? Yesus juga katakan gini, aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat untuk kalian, yaitu di surga. Jadi dia pergi ke Bapa kemana? Ke surga. Jadi Allah itu ada di surga guys, ya. Kalau versi Yesus gitu. Jadi bukan di bumi, bukan di dunia ini, tapi dia bisa dari jarak jauh ya. Itu bisa sama seperti saya live streaming dengan orang di Jakarta, itu saya di sana sepertinya, tapi itu kan saya, itu hanya tampilan audio visual saya, tapi saya bisa pantau apa yang di situ kan. Bahkan saya dengan kuasa saya bisa perintahkan telepon misalnya CWA misalnya saya punya anggota di sana, tolong dong itu ada yang kurang ajar tuh di tempat meeting itu ya kan, saya melihat mereka nih aneh-aneh nih, tolong kamu tangkap gitu kan. Bisa dengan kuasa saya gitu kan. Nah tapi kan kalau Allah lebih daripada itu. Jadi manusianya bisa begitu bagi Allah gitu kan. Jadi dari jauh-jauh pun bisa kita hadir di situ, berupa
berupaya melalui video, melalui telepon gitu ya. Jadi itu adalah teknologi buatan manusia. Gimana teknologi buatan Tuhan? Itu lebih canggih lagi gitu ya. Tetapi ada satu pribadi yang mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Bayangin, yang melebihi bait Allah. Tentunya seseorang jika mengatakan ada yang melebihi bait Allah, maka di situ ingin menyatakan bahwa dia itu sebenarnya sama dengan Allah. Benar nggak? Guys, bait Allah dengan Allah itu dua hal yang berbeda ya. Kalau dia mau pasangkan bait Allah itu sebagai rumah Allah, artinya kayak rumah saya ini. Coba lah, rumah Louis misalnya, rumah Louis dengan Louis. Apa Louis sama dengan rumahnya? Saya tanya coba. Anda mau samakan Louis dengan rumahnya, ya kan? Dan bait Allah itu kan benda mati, bangunan gitu. Louis hidup, ya kan? Nah, Allah kan maha hidup. Jadi jadi Yesus menganalogikan bahwa dia tuh lebih dari bait Allah. Bait Allah itu maksudnya gini, kalau mau dipaham ya, ini bahasa sebenarnya. Jadi selama ini kan orang-orang Yahudi, umat Yahudi itu kan menyembah Allah tuh di bait Allah itu. Mereka pergi situ untuk menyembah Allah, memuji Allah di situ. Nah, Yesus berkata ada yang lebih di bait Allah ini. Artinya sudah saatnya mereka beralih ke ke nabi baru gitu. Jadi itu tuh sudah harus ditinggalkan. Makanya ini yang ini nih ya lebih dari itu gitu loh. Sama kayak misalnya dulu kayak ya umatnya Nabi Musa kan ada, besok kan umatnya Nabi Yesus misalnya kan, Nabi Isa. Nah itu harusnya mereka beralih dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Jadi kalau ada orang-orang yang menyembah Tuhan di situ, ini ada loh nabi baru yang diutus, yang Anda tuh harusnya ikut dia gitu. Bukan lagi ikut nabi sebelumnya. Kan yang bangun bait Allah sebelumnya itu kan Salomo, Daud gitu kan. Jadi sudah saatnya tinggalkan mereka gitu. Karena zaman Anda sudah ikut saya harusnya. Saya adalah nabi yang diutus setelah nabi itu. Sehingga saya tuh lebih dari itu gitu loh. Dapatnya tuh harus berpindah, guys. Paham ya? Jadi misalnya kayak orang, misalnya gampang kayak presiden. Presiden yang misalnya presiden Orde Baru Soeharto misalnya, bergampang kita pakai lagi gitu ya, Orde Baru Soeharto. Nah, Pak Harto itu sudah berlalu, digantikan berikutnya tuh oleh siapa waktu itu ya, B.J. Habibie. Nah, jadi mereka untuk mengakui bahwa Presiden Soeharto, mereka tuh ketika beliau masih menjabat ya, atau ketika Musa masih menjabat, mereka tuh sama-sama pergi ke ke tempat di mana dia tuh bukan presiden tepatnya, kayak menteri lah, menterinya Presiden Jokowi misalnya ya, ada menteri yang sebelum reshuffle kabinet nih guys ya. Jadi mereka di situ adalah jadi menteri itu gampangnya gubernur sama menteri ya. Gubernur itu membuat tempat rumah untuk rumah aspirasi. Jadi mungkin gubernur itu menamakan bahwa rumah presiden atau rumah Jokowi. Artinya rumah itu dibangun gubernur untuk tempat ya memuji presiden atau menyampaikan aspirasi gitu kan pada presiden. Kalau kita kan rumah ibadah juga kan untuk berdoa, meminta pada Tuhan kan. Itu lebih afdol kalau di rumah ibadah atau rumah Tuhan. Jadi kayak gubernur ini membuatkan rumah untuk tempat aspirasi. Di situ di rumah itu kita bisa memuji presiden gitu kan, memuji lah kan. Lalu kita bisa sampaikan melalui mungkin melalui streaming, melalui telepon. Situ ada fasilitas semuanya sedia untuk langsung kita tuh berhubungan dengan presiden gitu kan. Itu dibuat misalnya. Nah, itu inisiatif dari menteri tadi dan atas perintah presiden buatkan itu gitu kan. Karena kamu menteri ya, kamu harus komunikasikan dengan bukan menteri, kamu gubernur, kamu harus komunikasikan dengan warga provinsimu untuk bisa komunikasi dengan saya. Nah, lalu gubernur ini sudah berlalu, datanglah gubernur baru yang dilantik gitu kan oleh presiden kita ini, dilantik gubernur baru. Nah, jadi tapi sayangnya meski ada gubernur baru, warga-warga itu masih belum ngeh kalau ada gubernur baru. Jadi sama kayak Yesus datang, mereka belum ngeh kalau ada nabi baru karena mereka nolak Yesus kan.
Mereka menolak Yesus kan, makanya mereka belum ngeh kalau ada nabi baru. Jadi sama kayak ada gubernur baru, tapi mereka masih pergi ke rumah gubernur lama. Ya, ingat, mereka pergi ke gubernur lama. Di mana di rumah gubernur itu, yang dibangun gubernur itu disediakan tempat untuk untuk berhubungan dengan presiden. Nah, jadi mereka masih melakukan itu. Padahal di rumah itu sudah nggak berfungsi lagi rumah itu. Kenapa? Karena sudah digantikan adanya gubernur baru. Nah, gubernur ini yang akan punya akses ke presiden gitu kan. Nah, tapi mereka masih saja di rumah gubernur lama itu, guys. Pas sudah tidak aktif lagi gitu kan, sudah berlalu gitu. Gubernur sudah meninggal atau sudah berganti jabatannya, udah nggak pernah lagi wewenang segala macam, nggak pernah lagi. Karena itu adalah untuk orang yang sebelum itu. Jadi gubernur baru ini adalah untuk fase sekarang. Jadi gubernur berhak mengatakan bahwa ada yang lebih daripada rumah ini gitu, yaitu yaitu aku gitu. Artinya dia mau nyamakan dengan rumah itu, tempat mereka ini komunikasi dengan presiden. Jadi ini nggak ada hubungan sama sekali dengan dia tuh menyamakan diri dengan presiden, nggak ada. Sama kayak ini, Yesus mengatakan bahwa dia lebih dari bait Allah, artinya dia lebih dari bangunan itu. Jadi imbang-imbangnya dengan bangunan, bukan dengan Allah ya. Jadi membandingkan, jadi kayak saya anggaplah rumahnya rumah seperti itu, rumah saya dengan saya. Ketika ada orang mengatakan bahwa saya lebih daripada rumahnya si Bobby, artinya orang tuh sedang menyamakan dirinya dengan membandingkan dirinya dengan rumah, guys, bukan dengan saya, dengan benda mati, dengan benda hidup gitu. Jadi ini nggak ada hubungan dengan saya gitu, atau nggak ada hubungan dengan Allah. Jadi ketika Yesus katakan, berarti maksud Yesus adalah apa? Bahwa ada yang lebih daripada bait Allah, yaitu Dia. Maksudnya itu adalah kalian itu kalau minta tuh kepada aku gitu, karena aku adalah utusan berikutnya setelah nabi kalian yang bangun tempat ini gitu loh. Udah saatnya beralih gitu kan, sama kayak gubernur baru menyediakan tempat baru. Itu sudah tidak berlaku lagi karena itu adalah tempat gubernur lama. Sekarang ini ada rumah gubernur baru. Di sini kalian sampaikan ya, jelasnya. Jadi karena presiden itu sudah melantik gubernur baru gitu. Ngapain lagi kalian ke tempat gubernur lama gitu kan? Sama kayak Allah sudah mengutus Yesus nabi baru. Kenapa masih memakai beribadah di tempat ibadahnya yang dibangun Musa gitu kan? Ini nggak ada nabi baru loh gitu guys. Nah, ini sama logikanya ya. Jadi maksudnya tuh segera berganti kepada ikut Yesus gitu ya, sebagai utusan yang baru menggantikan nabi sebelumnya. Jadi percuma gimana gitu loh. Ada gubernur baru, ada nabi baru, tapi mereka tidak ikut. Ya kan? Mereka masih aja berkutat di gubernur atau nabi lama. Gimana ceritanya coba harusnya kan tiap-tiap itu tuh ikut kepada nabi baru yang diutus gitu kan. Contoh dulu tuh ada nabi ya Salomo, ketika Salomo pergi diganti nabi Daud pergi ganti Musa kan. Orang tuh berganti. Jadi nggak ada orang tuh yang waktu zaman Musa diutus mereka tuh masih enggak aku nggak mau ikut Musa, aku pokoknya nggak mau dengar Musa, aku pokoknya tetap sama Daud. Kan bisa begitu guys. Juga kayak dulu waktu Nabi Adam atau Nabi Nuh ya, anggap aja ya. Kaum Nabi Nuh. Orang sekarang apakah ikut Nabi Nuh? Kan tidak. Orang sekarang apakah ikut Nabi Daud? Kan tidak. Orang sekarang ikut Nabi Musa? Kan tidak. Juga apakah harusnya ikut Nabi Yesus? Kan tidak. Ikut Nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Jadi tiap Nabi itu ada zamannya, sama kayak tiap gubernur ada zamannya. Artinya ya gubernur baru itu lebih daripada rumah gubernur lama. Maksudnya itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi imbang-imbangnya dengan gubernur tadi, dengan rumahnya bahkan, bukan dengan pemimpin, bukan dengan presiden atau dengan Allah, guys. Di situ yang harus kita pahami. Gitu, Yesus sudah membandingkan dirinya dengan rumah Allah, ya bait Allah, bukan bandingkan dirinya dengan Allah. Kan? Nah, apalagi kalau dipaksakan misalnya sesungguhnya aku lebih dari Allah atau aku tuh kurang dari Allah. Nah, itu kalau lebih jelas nggak mungkin karena Allah paling tinggi. Tapi sekalipun dia pakai kata kurang dari Allah, kalian tahu Allah, dia bukan nyebut nama Allah ya, tapi Allah langsung. Sesungguhnya aku kurang sedikit dari dia. Tetap nggak sama kan? Jadi jangan pun dia bandingkan dengan rumah Allah. Dia bandingkan dengan Allah pun ya, kalau pakai kata-katanya kurang sedikit, tapi nggak sama, nggak ada kata samanya, tetap jangan sama. Apalagi ini bandingkan bukan dengan Allah, tapi dengan rumah bait Allah gitu guys. Di sini letak Luis itu nggak ngerti. Jadi kalau dia mengatakan bahwa ini Yesus sudah menyamakan diri dengan Allah, itu absurd sekali, ya ngaco. Masa Allah disamakan dengan bait Allah gitu kan? Itu kan bait Allah, tempat memuja Allah.
Sama kayak kita nih masjid. Masa Allah sama dengan masjid dibandingkan dengan masjid, kan lucu guys. Kan? Sedangkan semua yang untuk bangun masjidnya, semua yang bangun untuk bait Allah tuh semuanya itu Allah ciptakan, batu-batunya, kerikilnya, pasirnya, Allah ciptakan gitu kan. Sehingga manusia bisa bangun bait Allah itu gitu. Jadi absurd kalau membandingkan Tuhan itu dengan ciptaannya gitu kan. Jadi makanya Yesus tuh hanya membandingkan dia dengan ciptaannya, yaitu apa? Bait Allah tadi. Itu kan ciptaan Allah yang dibangun melalui manusia. Allah menciptakan bahan-bahannya, batunya, kerikilnya. Dengan batu-batu kerikil itulah Salomo udah bisa bangun bait Allah itu, guys. Jadi Yesus tidak sedang membandingkannya dengan Allah, dengan pencipta, tapi dengan ciptaannya, yaitu batu-batu tadi, bait Allah tadi yang dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya, guys. Misalnya ada rumah presiden, tapi ada yang melebihi rumah presiden itu, yaitu siapa? Ya presiden. Rumah presiden sama rumah Allah itu beda, ya. Presiden itu manusia, Allah bukan manusia. Jadi ayatnya berbunyi bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia, ya. Pada siapakah kamu nak membandingkan mengumpamakan sehingga kami sama? Artinya tidak ada sama serupa sebanding dengan Allah, guys. Ya, jadi nggak bisa menyamakan Allah dengan presiden, nggak bisa. Ya, jadi rumah presiden itu memang tempat tinggal presiden, ya. Rumah presiden, rumah dinas misalnya, istana. Rumah Allah bukan tempat tinggal Allah. Karena kalau itu Anda pakai masukkan sebagai tempat tinggal Allah, berarti Allah sama dengan manusia dong, punya tempat tinggal. Tapi kan tidak, Allah bukan manusia, juga bukan manusia gitu kan. Jadi sekali lagi dia nggak ngerti makna apa itu rumah Allah, bait Allah dia nggak ngerti. Itu bukan tempat Allah tinggal. Jadi nggak sama dengan di mana tempat presiden tinggal. Dan kalaupun itu dipasangkan sebagai tempat tinggalnya Tuhan, jadi Tuhan tuh ya punya tempat tinggal rupanya, guys. Dia punya tempat tinggal, artinya dia tuh ya kalau namanya orang punya tempat tinggal, artinya gini loh guys ya, kalau orang yang ada pernah nonton film Cowboy Texas itu ya. Itu kan sang cowboy ini kayaknya nggak punya rumah, guys. Jadi dia tuh memang keluar dari kemari gitu kan. Jadi nggak ada rumah gitu kan. Karena dia nggak butuh rumah. Ngapain ya? Karena rumah tuh, guys ya. Kalian tahu nggak fungsi rumah dibangun? Rumah dibangun untuk melindungi kita dari panas terik matahari, dari hujan. Itu fungsi rumah dibangun. Makanya orang tuh butuh rumah. Kenapa? Karena dia nggak mungkin tidur di jalan, nggak mungkin tidur di mana-mana. Karena kenapa? Ada bahaya binatang buas, binatang buas. Ada bahaya kena hujan, ada bahaya ya apa-apain sama orang lah gitu kan. Karena tempat terbuka tuh kan orang bisa gampang berbuat apa saja. Beda kalau di rumah tuh kita kayak rumah saya ini, saya bisa kunci pintunya, gembok pintunya sehingga nggak ada yang bisa masuk gitu kan. Saya aman di rumah, sehingga saya tidur saya bisa tenang tidur kan. Kenapa? Saya udah pastikan semua itu kunci, aman ya. Tapi kalau saya di rumah tidur gimana? Tinggi nyamuk, apa lu lagi ancaman binatang berbisa, lu lagi kalau ada orang iseng gangguin saya gitu kan. Jadi fungsi rumah bagi manusia itulah sebagai tempat berlindung. Nah, masa Tuhan disamakan manusia, ya kan? Harus tinggal di rumah untuk tempat yang berlindung. Karena rumah itu ciptakan untuk tempat berlindung, nggak ada yang lain, guys. Rumah, ya kan? Jadi kalau orang ada hujan, pasti lari ke rumah. Jadi kalau lu sih paham ya, coba Anda perhatikan ya, ketika hujan lebat terjadi. Nah, orang-orang akan cari tempat berteduh di mana? Ya rumah, bisa bengkel. Yang penting ada atapnya deh, guys ya. Berarti itu kalau lihat fenomena itu ya, coba deh dia keluar rumah, mungkin dia nggak tahu ya, dia keluar rumahnya ngapain aja deh gitu kan. Coba Luis keluar rumah ketika hujan lebat terjadi. Dia akan lihat tuh orang-orang bergegas ya, di jalan itu bergegas untuk yang pakai motor ya, bukan yang mobil. Itu akan bergegas rame-rame pergi ke tempat-tempat yang ada atapnya. Mau rumah apapun itu, mau bengkel, mau rumah pribadi, maupun itu orang yang ada atapnya ya, tempat berlindung mereka ke situ. Jadi itulah gunanya bangun rumah itu sebagai tempat pelindungan, tempat pelindung dari panas, hujan, orang-orang jahat gitu kan. Jadi masa Tuhan disamakan seperti itu? Kita nggak bisa hidup tanpa rumah, guys. Susah, guys. Kita kalau ada hidup nggak punya rumah, ada rumah ya susah. Sedangkan orang-orang aja yang coba hidup di hutan tuh bangun rumah, guys. Ada mereka ya. Orang-orang yang dia cara survival itu ya, yang bertahan hidup di hutan itu, mereka bangun rumah, ya salah. Mereka bangun rumah di atas pohon, ya kan? Mereka nggak mungkin sejarahnya ada orang-orang yang survival di hutan itu, mereka tidur di bawah langit, nggak ada cerita, guys, ya kan? Itu cari penyakit namanya. Lagi nggak tidur datang hewan buas, tak ular atau buaya segala macam. Makanya mereka tuh selalu bangun rumah gitu.
Jadi rumah itu dibangun untuk tempat pelindungan. Masa Tuhan butuh tempat pelindungan gitu loh. Makanya rumah Allah tuh jangan diartikan seperti itu, karena Allah nggak butuh pelindungan. Tapi itu tempat kita di mana kita tuh memuja Allah, guys, memuja Tuhan. Bisa pakai rumahnya Anies, rumah relawan Anies ya. Ini tempat kita tuh memuji Anies ya, pada artian memuji kita tuh ya dukung Anies lah gitu kan guys. Jadi Luisnya nggak ngerti bahwa ini justru Yesus menunjukkan bahwa dia tuh nggak sama dengan Allah, tapi dia tuh sama sedikit lebih daripada rumah Allah gitu. Jadi sama kayak ada orang mengatakan saya itu lebih tinggi, lebih daripada masjid yang ada tempat ada sholat itu loh. Artinya apa? Harusnya beribadahnya tuh melalui dia gitu. Dalam artian apa ya? Ikut dia gitu guys. Jadi bukan lagi itu sudah nggak berlaku lagi, karena itu kan sudah berlalu gitu guys. Ya, biasanya Anda tuh menerima nabi baru, sehingga karena nabi baru ini pasti lebih daripada nabi lama. Kenapa? Karena udah melewati zamannya, ya kan? Jadi gubernur baru itu kan lebih daripada gubernur lama. Kenapa? Karena gubernur baru ini masih yang berlaku tuh aturan gubernur baru, bukan gubernur lama. Jadi dan tentu kenapa presiden ini ngutus gubernur baru, nanti gubernur itu adalah sebagai dia tuh pengennya baru gitu guys. Jadi dia tuh akan memberi tugas kepada gubernur baru ini tentang tugas-tugas yang baru, yang dulu tuh udah nggak berlaku lagi. Berarti kan tugas gubernur berikutnya sudah nggak berlaku lagi tuh. Jadi di situ poinnya. Bukan dia justru itu tidak membuktikan bahwa dia tuh sama dengan Allah, justru beda sama Allah guys. Presiden itu sendiri, karena presiden yang punya kuasa atas rumah presiden, dan Allah berkuasa atas bait Allah itu. Makanya dia disebut sebagai Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Dan kita akan lihat itu. Dia mengatakan lebih tinggi daripada bait Allah, bukan Allah ya. Bait Allah itu bukan Allah, guys. Masa bait Allah kuil Salomo atau Ka'bah di Mekah atau masjid atau gereja itu disamakan dengan Allah, kan kacau, guys. Dasar yang bangun itu adalah manusia, ya kan, dan pikirnya memang Allah yang ciptakan, Tapi jangan lupa ya, itu bukan tempat Allah tinggal sekali lagi, tapi tempat kita memuja Allah, guys. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini karena orang-orang. Nah, artinya ya ada aturan bahwa dia mengeluarkan aturan baru berarti kan, bahwa tidak boleh menghukum orang tidak bersalah, karena anak manusia atau Yesus kan sering menamakan dirinya sebagai manusia. Itu sering buktikan bahwa dia bukan Tuhan, karena dia tidak menunjukkan bahwa dia anak Tuhan. Sedangkan dia kalau dia nyebut dia anak Tuhannya, itu dia tetap bukan Tuhan, karena Tuhan itu berarti bapaknya. Bapak anak itu yang sudah beda guys ya. Saya anak bapak saya, ya saya berarti bukan bapak saya, nggak sama guys. Anak nggak sama bapaknya, apalagi dia bukan nyebut anak Tuhan. Menyebut anak Tuhannya sudah menunjukkan kalau nggak sama. Dia malah menyebut anak manusia. Makin nggak sama lagi guys, makin jauh lagi kan. Dan jadi karena dia dikasih wewenang untuk kepada ini umatnya ini gitu kan dia lagi yang incas gitu kan, nabi baru yang incas, bukan lagi nabi sebelumnya. Dia yang menyampaikan aturan Tuhan yang baru gitu, aturan yang menggenapi aturan lama, sehingga yang disampaikan dia adalah tidak boleh menzalimi orang yang nggak bersalah gitu, karena anak manusia adalah Tuhan atas sahabat. Maksudnya adalah sekarang hukum atas sahabat ini yang lama nggak berlaku lagi. Jadi yang berkuasa telah anak manusia ini, karena dia yang diberi kuasa oleh Tuhannya, kali dia sebagai utusan untuk menyampaikan hukum-hukum yang baru gitu guys. Nah, jadi itu poinnya. Jadi janganlah kalian tuh tidak menerima hukum yang baru yang Yesus sampaikan dari Tuhannya, malah kalian masih pakai hukumnya yang lama gitu. Makanya dikatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat. Artinya dia yang berkuasa atas Sabat itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan hukum-hukumnya yang berlaku, untuk agar umat ini menerapkan hukum-hukumnya. Itu maksudnya guys, ya kan? Farisi, orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa, mereka menghakimi murid-murid Yesus yang pada waktu itu mereka memetik gandum pada hari Sabat. Dan mereka menghakimi merasa dirinya yang paling benar,
menghakimi, merasa dirinya yang paling hebat dan berkuasa. Makanya mereka... Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa aku ini utusan. Dia kan sering mengatakan dia utusan. Dia ada yang utus namanya Allah gitu kan. Dia utusan, sehingga dia sekarang yang diutus itu, bukan nabi-nabi sebelumnya lagi. Musa sudah lewat masanya, ya kan, Daud, Salomo udah lewat. Sekarang dia lagi yang incas, guys, yang berwenang, yang mendapatkan kuasa untuk menyampaikan ajaran Tuhan itu, guys. Nah, jadi poinnya adalah dia sekarang yang Tuhan sahabat, bukan lagi nabi terdahulu. Sehingga kalau nabi terdahulu Tuhan sahabat itu pada zaman ya lalu kan nabi itu. Sekarang dia lagi yang incas, guys. Itu poinnya. Kalau orang tua harusnya nggak ikut lagi nabi sebelumnya, tapi ikut dia, guys. Karena dialah utusan yang terbaru, gitu kan. Mengatakan hal demikian ini. Tapi Yesus justru mengatakan di ayat selanjutnya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia lebih berkuasa dari hari Sabat itu. Dan dia, Yesus, adalah Tuhan. Kalau hari Sabat siapa? Bukan. Dia bukan Tuhan karena berkuasa hari Sabat. Bukan. Ya. Maksudnya adalah sama kayak misalnya gini ya. Misalnya gubernur, kita tahu ya, tiap hari apa ya, gampang ya, tiap hari apalah ada apa yang gampang ya guys ya, yang gampangnya tuh kayak, nah misalnya kayak hari dimana dilangsungkan apa ya, ya semacam upacara 12 Agustus atau hari apalah, misal hari kemerdekaan atau hari hari jadi Panglima Angkatan Bersenjata, hari ABRI tanggal 5 kan. Nah, itu yang berkuasa atas hari ABRI tanggal 5 itu siapa? Ya kan? Yang berkuasa adalah Panglima TNI yang baru, bukan yang lama. Jadi bisa gini. Pada hari jadi TNI ya tanggal 5 Oktober itu kan Panglima lama misalnya siapa itu ya? Saya lupa, Jenderal Andika Perkasa, ya kan? Beliau itu kan yang Panglima TNI yang lama. Sebelum yang diganti oleh sekarang ini yang adalah seorang Kepala Staf Angkatan Laut ya, saya lupa nama beliau ya. Nah, itu yang Panglima TNI yang lama itu dia berkuasa atas hari ABRI, hari TNI. Ya, tanggal 5 Oktober. Dia yang berkuasa, sehingga semua orang-orang TNI itu ya, anggota TNI itu harus semua ikut dia. Kan dia berkuasa. Ini dia perintahkan misalnya zaman dia adalah misalnya dia perintahkan apa lagi gitu guys, yang kayak sama ini kan. Misalnya harus begini, nggak boleh begini gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah diganti oleh Kasal yang baru, Panglima TNI baru yaitu dari Kasal ini, itu dia dia sudah buat aturan baru itu. Yang aturan ini tentu karena ini adalah hubungannya adalah Yesus dengan Allah, yang diutus dan yang mengutus, karena Allah yang mengutus, Yesus diutus. Jadi sama kayak presiden dengan Panglima TNI. Jadi Panglima TNI itu yang dipilih presiden kan, artinya diutus presiden untuk memimpin TNI. Jadi Panglima TNI itu adalah dipilih presiden sehingga dia telah utusan presiden untuk mengatur TNI gitu kan. Sehingga ya tentu sebagai yang berhak ya, Panglima TNI baru ini berhak untuk mengatur peraturan TNI termasuk tanggal 5 Oktober itu, sehingga dia adalah Tuhan atas hari tanggal 5 Oktober itu. Dia Tuhannya, itu maksudnya adalah dia yang berkuasa atas tanggal 5 Oktober itu, bukan lagi Panglima TNI sebelumnya. Jadi aturan Panglima TNI sebelumnya begini, diubah sama dia, ya tidak bisa lagi digunakan itu. Makanya dia marah. Dia lagi yang berlaku, aturan dia berlaku lagi karena dia adalah Panglima TNI yang baru, bukan lagi yang lama. Sama kayak Yesus juga gitu. Dia nabi yang terbaru, bukan menggantikan nabi yang lama, sehingga dia Tuhan hari Sabat. Jadi hari Sabat itu ikut dia lagi, bukan ikut nabi sebelumnya, guys. Gitu loh, guys. Nah, ini bukan dia tuh menyamakan dengan Tuhan, tapi Tuhan di sini adalah termin kalau dia tuh berkuasa atas Sabat dalam artian hukum aturan kan Sabat itu kan banyak aturan. Tadi termasuk salah satu kan ngomong tentang tidak boleh menzalimi orang-orang yang tidak bersalah. Nah, itu kan hukum yang berlaku yang ditetapkan Yesus yang baru, sehingga dia harus dipatuhi karena dia yang membuat hukum itu berdasarkan dari perintah dari yang mengutus dia gitu. Nah, itu poinnya guys. Jadi Tuhan atas Sabat bukan berarti dia adalah Tuhan dalam arti yang sebenarnya, bukan. Sama kayak Panglima TNI mengatakan bahwa saya adalah Tuhan pada hari ABRI. Artinya dia yang harus diikutin kan.
Itu. Jadi kalau dia perintahkan A, ya A berlaku. Kalau dia B, B gitu. Bukan lagi yang sebelumnya nggak berlaku lagi. Yang aturan dari Panglima TNI sebenarnya nggak berlaku lagi. Sekarang Tuhan atas hari Abi pada Panglima sebelumnya dipegang oleh Panglima sebelumnya itu, bukan oleh Panglima yang baru gitu kan. Jadi itu poinnya kan. Yang kalian sembah, harusnya yang disembah adalah Allah kan. Tapi kalau dikatakan di sini anak manusia atau Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat, maka Yesuslah yang tertinggi dari hari Sabat itu, dan dia adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Makanya ketika Pak Maksi ini, Pak Maksi Daeng, mantan pendeta, jadi kalau ada Panglima TNI mengatakan bahwa saya adalah Tuhan pada hari Abi, itu berarti dia Tuhan. Jadi gini loh guys ya, apa namanya, Tuhannya kan atas hari Sabat, ya kan? Ya kan? Bukan Tuhan atas segala hari. Ya. Dan ingat ya, Yesus mengatakan bahwa anak manusia. Jadi kalau Anda paham ya, kenapa dia mencampur kata anak manusia? Biar mereka paham, jadi mereka ngerti bahwa arti Tuhan di sini adalah metafora, bukan Tuhan dalam arti sebenarnya, karena dia anak manusia, ya kan? Jadi sama, jadi makanya kayak anak manusia, kayak Panglima TNI itu kan manusia itu, bukan anak manusia lagi. Tapi biasanya sebut anak manusia kalau dia ada referensikan kepada dia punya bapak ibu gitu kan, dia juga masih anak manusia. Nah, jadi Panglima TNI itu adalah anak manusia, ya Tuhan sebagai manusia, dia tuh Tuhan pada hari Abi, atas hari Abi. Dia menentukan hari Abi itu ngapain saja para TNI gitu. Nah, gitu. Jadi dia harus paham ya. Makanya dicampur adukan antara kata anak Tuhan, anak manusia dengan Tuhan pada hari Sabat. Jadi orang-orang ini Luisnya harus paham bahwa dia tuh pengen membedakan dia dengan Tuhan. Gitu. Ya kan? Jadi karena ingat ya, dia mengatakan bahwa dia tuh diutus. Ya, diutus. Artinya, berarti kalau ada seorang diutus, artinya tentu dia membawa pesan dari yang mengutus. Artinya yang mengutuslah yang membuat aturan itu, dia hanya menjalankan. Orang yang diutus nggak mungkin buat peraturan baru, sendiri nggak mungkin. Pasti dia diutus untuk menyampaikan aturan dari yang mengutusnya, guys. Sama kayak menteri, kenapa menteri diutus presiden? Pastilah menteri itu buat peraturan tuh yang diinginkan presiden. Nggak mungkin dia pada presiden sendiri, ya kan? Nggak mungkin. Ya, kalaupun dia punya ide, ya pastilah di approve dulu presiden. Nah, mungkin dia tuh buat ide, lalu presiden tuh nggak setuju, lalu dia lakukan gitu. Pastilah dia tanya presiden dulu, boleh nggak kita buat ini gitu kan? Nah, karena nggak boleh juga nabrak gitu. Nah, jadi poinnya adalah ini adalah semacam yang saya katakan tadi adalah Tuhan, jadi bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan. Tapi maksudnya dia berkuasa atas Sabat, dalam artian yang lama udah nggak berlaku lagi gitu loh. Atau dia sebenarnya berlaku, karena dia adalah nabi yang baru, guys. Ini ketika Kristen, Anda ini sebenarnya belajar apa? Masa nggak tahu kalau Yesus pernah mengatakan dirinya adalah lebih daripada hari Sabat? Nah, dalam perikop, bukan lebih daripada hari Sabat, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia berkuasa atas hari Sabat. Maksudnya tuh berkuasa atas apa? Aturannya. Karena gini loh guys ya, berkuasa itu nggak bisa pada hari, nggak bisa merujuk pada hari. Kalau gini ya, kalau dia berkata, saya berkuasa atas alam semesta ini, oke. Ya. Tapi kalau dia mengatakan bahwa saya berkuasa atas Tuhan atas Sabat, artinya dia hari Sabat tuh ngapain saja itu dia ngatur. Karena dia ngomong tentang hari. Karena kalau kita ngomong tentang hari, berarti ngomong tentang jadwal, schedule, apa yang dilakukan pada hari itu. Ya. Jadi hari itu nggak bisa dikuasai sama kayak alam semesta. Raja itu menguasai wilayah kerajaan, presiden menguasai negara, gubernur menguasai provinsi, wali kota menguasai kota. Itu ada tempat dan wilayah ruang yang dikuasai. Tapi kalau hari nggak bisa dikuasai, Anda artikan sama seperti menguasai alam semesta, nggak bisa. Tuhan adalah penguasa alam semesta, ya. Tuhan adalah penguasa alam semesta. Jadi Tuhan itu tidak menguasai hari, guys, enggak. Tuhan itu tidak menguasai hari, ya. Karena hari itu bukan sesuatu yang dikuasai dalam artian yang Anda sama kayak Anda menguasai suatu daerah, enggak. Ketika dikatakan siapa penguasa tempat ini? Oh, Raja A, Raja B. Siapa penguasa alam semesta? Tuhan. Siapa penguasa hari? Nggak bisa diartikan itu sebagai penguasa yang itu, enggak. Karena coba, gimana caranya Anda menguasai hari? Gimana coba? Gimana caranya Anda menguasai hari Sabtu? Apakah ada kerahkan tentara?
atau Anda menang oleh pemilu sehingga Anda tuh bisa menguasai hari Sabtu, kan nggak gitu guys. Jadi penguasa Tuhan hari Sabtu artinya dia wewenang untuk menentukan hukum-hukum apa yang ada pada hari Sabtu, dan hukum itu tentu berdasarkan dari siapa yang mengutusnya. Dia hanya utusan guys, itu poinnya. Jadi dia tuh bagian berkata bahwa aku berkuasa menyampaikan hukum yang yang disampaikan Tuhan padaku ya melalui aku tuh pada hari Sabtu gitu loh. Itu maksudnya Tuhan atas hari Sabat ya, sekali lagi. Jadi dia bukan menyamakan dia Tuhan, bukan. Sekali lagi bukan. Ini saya ingin membahas juga bahwa di sini orang-orang Farisi dia menyerang para murid Yesus karena mereka memetik gandum. Nah, di dalam Matius 12 ayat 1 sampai 2 ya, pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi di sini orang-orang Farisi memprotes, loh kenapa murid-muridmu itu tidak melakukan hukum Taurat? Kan dilarang petik gandum, bekerja, dilarang melakukan segala sesuatu yang mana segala sesuatunya itu dilakukan di hari Sabat. Itu dilarang. Dan kemudian inilah yang saya bilang tadi, ketika Farisi menghakimi para murid Yesus mengatakan itu, Yesus bilang aku ini lebih dari hari Sabat, aku ini lebih besar dari bait Allah. Aku adalah Tuhan atas Sabat, bukan lebih besar pada hari Sabat. Jadi ngerti nggak? Hari Sabat itu bukanlah suatu yang apa ya dikatakan hari atau hari nggak, ngerti nggak apa itu hari? Ya, di hari itu berbandingan dengan hari juga. Hari Minggu bagi Islam ya, hari Jumat itu lebih besar pada hari lain. Kenapa? Karena hari itu kita adalah hari yang sakral, hari itu ibadah kepada Tuhan, fokus hari Jumat itu. Jadi hari dibandingkan dengan hari, ya, hari dibandingkan dengan hari, itu loh. Paham ya logikanya? Nah, kalau Anda memaksakan membandingkan sesuatu itu dengan yang lain, itu artinya bukan yang real, tapi metafora. Sama kayak tadi kayak membandingkan bait Allah dengan Yesus. Itu bukan karena bait Allah kan benda mati, bangunan. Yesus memang hidup, ya kan? Manusia. Makanya kalau samakan dia Tuhan gitu kan. Jadi itu dua pembandingan yang berbeda. Artinya kalau berbeda gitu artinya itulah metafora. Ya kan? Karena kalau bait Allah itu samakan dengan bangunan lain. Misalnya gini, saya katakan bahwa mall ini lebih apa ya? Lebih baik lebih daripada bait Allah misalnya. Artinya itu baru equal. Dalam artian gue membandingkan bangunan dengan bangunan. Gitu loh guys. Ya kan? Nah, jadi membandingkan Yesus dengan bangunan artinya adalah itu berarti metafora bahwa bangunan ini sudah tidak lagi tidak lagi memakai atau nabi sebelumnya, tapi pakai aturan dia gitu guys. Nah, jadi itu harus kita pahami ya. Jadi daripada Anda ikut nabi sebelumnya yang karena di bait Allah itu tentu disampaikan apa yang jadi ajaran nabi sebelumnya. Nah, itu harusnya Anda ikut Yesus. Jadi tinggalkan bait Allah ini karena Yesus kan mengajar di bait Allah. Jadi kenapa sebabnya Yesus itu mengajar di bait Allah? Karena dia mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang tentu mengenapi ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada tambahan dari dia gitu yang harus didengarkan. Jadi dia tuh lebih. Kenapa dia katakan dia tuh lebih daripada bait Allah? Karena dia tuh mengenapi, membawa aturan yang menambah, tinggal lengkap ajaran nabi sebelumnya. Jadi kalau Anda ikut nabi sebelumnya di bait Allah itu masih kurang. Karena belum digenapi, belum dilengkapi oleh Yesus. Nah, makanya biar lengkap ikut Yesus gitu. Makanya dikatakan dia lebih. Lebih maksudnya itu lebih lengkap, lebih genap ajarannya. Paham ya? Makanya lebih di situ. Ajarannya lebih. Ya kan? Bukan dia tuh bahwa dia tuh Tuhan, bukan, ada hubungannya, guys. Itu masuknya metaforanya ya. Kalau dia harus memahami gitu. Aku ini adalah Tuhan, dia menyamakan diri dengan Tuhan. Dan kemudian ketika di bait Allah itu dibandingkan dengan Tuhan kan masuk akal ya. Bangunan benda mati disamakan dengan Tuhan kan masuk akal. Walaupun lebih apapun ya bait Allah itu selalu bukan Tuhan, Tuhan adalah bangunan gitu kan. Ya, lebih megah lebih apa nggak begitu. Jadi Anda lihat misalnya ada bangunan megah nih. Lalu ada orang mengatakan bahwa aku lebih daripada bangunan itu. Ya orang tuh sedang menikah dengan bangunan itu bukan dengan Tuhan guys. Ya, jadi beda konteks gitu kan.
ketika para murid dihakimi seperti itu, Yesus berapologet melawan orang-orang Farisi. Lalu apa sebenarnya isi apologetikanya? Oke, diserang dalam bagian ini adalah ketika murid-muridmu nggak taat Taurat. Kemudian Yesus menjawab seperti ini, ayat 2. Matius 12 ayat 3-4, ayat yang ketiga sampai 4. Tetapi jawab Yesus pada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Jadi roti sajian itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Dan tentunya ketika Daud, nah artinya itu kan berarti kan tempat untuk menyajikan sajian gitu guys, ya kan? Tapi sajian itu bukan Tuhan. Dalam artian Tuhan yang makan, bukan loh. Yang makan imam. Tapi itu adalah berkat. Jadi dengan Anda memberi makan imam, sama dengan Anda tuh adalah karena imam kan adalah yang mimpin umat. Ini sama kayak ada tuh ya kayak ada tuh care sama imam gitu kan, karena imam itu adalah yang mimpin Anda ya, dilayani lah imam itu kan, dalam artian ya karena dia tentu sebagai imam dia tentu tidak bekerja, mungkin tidak di Anda yang bisa berdagang bebas segala macam, tapi kan dia tuh harus kayak kita tuh sebetulnya sekarang itu kayak masjid gitu guys. Jadi di masjid atau ada pendeta di gereja itu kan dia biasanya nggak bekerja, dia full time ngurus gereja gitu kan, ngatur administrasi gereja atau masjid. Kalau di masjid itu dia membersihkan masjid, dia yang azan di situ, yang qomat, yang nyiapin tempat atau masjid itu kalau ada acara atau ada acara ada jemaah ada segala macam pengajian itu kan. Jadi biasanya dia nggak sempat kerja guys, makanya biasanya yang penjaga masjidnya biasanya imamnya itu dikasih dikasih pelayanan, dalam artian ya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya kan, karena dia tidak bekerja dari itu guys. Jadi itu adalah karena dia yang mimpin kita sholat jemaah dan segala macam kan, jadi dia yang melayani kita sebagai jemaat gitu kan, makanya kita perlu melayani dia balik dengan menyediakan segala kebutuhan dia. Maka sama kayak bait Allah itu mereka menyediakan makanan untuk imam tadi. Nah bukan untuk Tuhan. Tapi yang untuk Tuhan itu adalah bukan makan itu, tapi tindakan Anda melayani imam itu yang memberinya makanan itu yang dianggap sebagai persembahan untuk Tuhan. Aksi Anda itu bukan makan itu yang untuk Tuhan, bukan. Tuhan tidak makan makanan ya, sekali lagi. Tuhan tidak makan makanan. Yang makan makanan siapa? Imam guys. Itu poinnya. Dan prajuritnya memakan itu sudah menjadi tindakan yang salah. Oke ya, sampai situ ya. Tapi kenapa kok ketika Daud dan para prajuritnya makan roti sajian tadi, kok mereka tidak dianggap bersalah? Karena ini, kita lihat ya. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Mereka lapar, dan ketika mereka tidak makan itu, bisa jadi mereka mati kelaparan. Dan ketika mereka mati kelaparan karena mereka tidak boleh makan roti sajian, dan itu jelas sesuatu yang keliru. Karena hari Sabat itu, kita akan bahas nanti. Hari Sabat itu tentunya diciptakan. Artinya kan kalau begitu, pada waktu itu Tuhan hari Sabat itu siapa? Daud. Daud adalah Tuhan hari Sabat. Kenapa? Karena dia boleh melanggar itu kan. Waktu itu kan ceritanya kan dia melanggar. Karena kan waktu itu aturannya adalah makanan itu adalah disembahkan untuk imam itu, persembahan kepada Tuhan, tapi untuk dimakan imam. Tiba-tiba Daud datang melanggar. Artinya Daud adalah Tuhan atas Sabat, guys. Jadi sebelum Yesus ada Tuhan atas Sabat lainnya itu Daud. Karena apa? Karena Yesus kan melanggar aturan. Dalam perspektif Yahudi, Yesus melanggar aturan. Sama kayak perspektif Yahudi dahulu, Daud juga melanggar aturan. Nah, kalaulah Yesus melanggar aturan itu, disebutkan dia itu adalah Tuhan atas Sabat, artinya Daud juga pastilah Tuhan atas Sabat, karena mereka sama-sama langgar aturan. Ya, karena itu maksudnya bahwa Tuhan atas Sabat itulah mereka berpuasa, sehingga mereka nggak bisa salahkan, karena mereka adalah nabi yang diutus setelah nabi sebelumnya. Jadi mereka tuh bawa ajaran baru bahwa ini nggak berlaku begini nih, nggak ada ceritanya kalau orang kelaparan tuh nggak boleh makan roti yang harusnya disembahkan untuk dimakan oleh imam, nggak ada.
Atau Yesus katakan bahwa nggak ada ini apa orang yang lapar makan gandum nggak boleh disalahkan seperti dalam firman Daud. Nah itu maksudnya adalah Tuhan ada Sabat. Maksudnya itu dia tuh yang berwenang untuk menentukan ini salah atau benar gitu guys. Atas tentu perintah Tuhannya gitu. Karena dia kan diutus. Dia dikasih tahu rambu-rambunya ini boleh ini nggak boleh. Kan dia nyampaikan. Bukan Tuhan langsung, karena Tuhan tidak turun ke tidak seperti manusia yang datang dakwah kemana-mana enggak gitu guys. Ya makanya Tuhan tuh mengutus nabi-nabinya, termasuk Yesus untuk menyampaikan apa-apa yang diinginkannya, baik peraturan maupun larangan guys, maupun perintah gitu kan. Adakan untuk membuat manusia itu supaya tidak mati, tapi supaya mereka tetap sehat karena berhenti dari pekerjaannya. Tetapi kalau hal yang esensi ini akhirnya gagal dipenuhi, maka mereka pasti akan mati kan? Karena mereka tidak makan, dan itu artinya hari Sabat itu gagal. Nanti teman-teman akan semakin mengerti. Kita lanjut dulu. Jadi di kantor itu bos adalah Tuhan atas hari Senin ya di kantor. Sehingga ketika saya karyawan di kantor itu semuanya tuh yang punya wewenang tuh bos saya. Dia yang menguasai hari Senin itu di kantor saya. Dia tentukan. Saya nggak bisa hasilnya sendiri. Oh saya mau kerja ini gitu nggak bisa. Semua dia ngasih tugas. Dia ngasih list kan. Kamu tuh harus gini gitu kan. Jadi bos adalah Tuhan atas hari kerja. Bos itu ya. Nah tiap hari itu ada bosnya. Yang bos atas hari apa? Hari Minggu di gereja, Tuhannya adalah pendeta di gereja ya pada itu, karena dia menentukan jemaat mesti ngapain gitu kan. Kalau nyanyi ya waktu nyanyi, waktunya apa dengan khotbah gitu, bukan suka-suka jemaah kan. Nah itu maksudnya adalah Tuhan atas hari Minggu di gereja. Itu poinnya guys. Di ayat yang kelima dikatakan, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun tidak bersalah. Di sini jelas ada hal yang penting. Artinya kalau imam melanggar Sabat tidak dihukum tidak bersalah, artinya imam itu juga adalah Tuhan atas Sabat. Jadi maksud Tuhan atas Sabat adalah mereka tuh bisa melakukan sesuatu yang tanpa disalahkan itu guys. Nah, itu maksudnya Tuhan atas Sabat. Karena Tuhan itu kan tidak bisa salahkan, dia berkuasa atas segalanya. Nah, jadi kenapa Yesus menganalogikan tindakannya yang mereka anggap salah, padahal dia melakukan kebenaran kan? Karena tidak boleh menghukum orang yang sedang kelaparan. Mulai kan mencuri gandum gitu kan, makan gandum itu nggak bisa dihukum, padahal mereka kelaparan. Sama seperti dia bandingkan dengan Daud dulu yang makan itu ketika lapar, dan juga siapa tadi saya lupa guys yang yang imam-imam tuh nggak apa-apa makan gitu kan sebenarnya itu nggak boleh gitu. Nah di hal ini mereka semua adalah Tuhan pada atas hari Sabat gitu, itu maksudnya guys. Jadi kenapa Yesus ngomong itu anak manusia adalah Tuhan atas Sabat? Dia ingin menyamakan, dan dia membawa Daud nih kan, dan bawa imam kan. Nah, jadi dia tuh ingin menyamakan yang itu. Dia justru itu membuktikan bahwa dia tidak sedang menyamakan diri dengan Tuhan, tapi menyamakan diri dengan Daud dan dengan imam tadi guys, posisinya gitu kan. Mana aturan-aturan ada, ternyata ketika aturan itu dilanggar, mereka tidak dinyatakan bersalah. Karena apa? Karena ada kepentingan lebih besar dari aturan itu. Nah, saya akan memberikan contoh. Bukan kepentingan lebih besar, karena mereka adalah Tuhan atas aturan itu. Ya, Tuhan atas hari Sabat itu. Karena yang buat aturan kan bukan mereka, tapi Tuhan. Anda bayangkan ya, yang buat aturan itu bukan mereka, tapi Tuhan. Mereka hanya bertindak berdasarkan aturan Tuhan. Sehingga kalau mereka dihukum tidak bersalah, artinya Tuhan mereka yang bersalah gitu. Karena yang menentukan bersalah pada itu kan bukan mereka, tapi Tuhan guys. Karena mereka hanya menjalankan perintah Tuhan gitu. Ini maksudnya adalah mereka Tuhan atas Sabat itu bukan berarti mereka tuh literally Tuhan yang itu, bukan. Tapi mereka tuh yang tadi itu. Daud makan punya imam nggak apa-apa. Artinya dia adalah Tuhan atas Sabat. Yang tadi kalau sedang lapar juga makan apa itu yang bukan hak mereka juga apa-apa gitu kan. Jadi itu maksudnya guys, Tuhan atas Sabat itu. Ya bukan disamakan dengan Tuhan yang ada di penguasaan semesta, bukan. Dalam Markus 2 ayat 27, lalu kata Yesus pada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia itu diciptakan bukan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat diciptakan untuk manusia. Itu yang saya bilang tadi. Hari Sabat ada supaya manusia beristirahat dari pekerjaannya yang begitu banyak.
kemudian mereka pada akhirnya menyisihkan waktu istirahat itu. Ini sebenarnya hari Sabat tuh nggak diciptakan, guys. Jangan lupa ya. Ingat ya. Kalau paham konsep hari ya, tidak ada hari yang diciptakan, nggak ada. Yang diciptakan itu adalah bumi, alam semesta. Hari itu adalah penunjuk waktu. Itu harus dipahami konsepnya. Jadi hari itu bukan ciptaan. Hari itu bukan ciptaan Tuhan ya. Yang Tuhan ciptakan adalah bulan, matahari untuk agar berputar pada porosnya sehingga berputarlah waktu. Makanya kita tahu ya, ketika matahari tenggelam itu artinya kalau dalam Islam itu adalah hari baru. Bagi mereka belum, mereka hari barunya adalah ketika terbit matahari. Jadi hari itu berganti ya, itu adalah atas ciptaan Tuhan yang lain. Jadi Tuhan tidak menciptakan hari. Tuhan menciptakan apa yang membuat berganti hari berganti. Oh ya. Jadi hari itu gak diciptakan. Coba misalnya gimana cara menciptakan hari? Gak bisa orang menciptakan hari. Karena hari itu bukan objek. Hari bukan objek, bukan benda. Yang benda adalah ya coba sana dulu ya. Coba gimana cara Tuhan menciptakan hari coba. Yang ada Tuhan menciptakan matahari, bulan agar beredar pada porosnya sehingga terjadilah pergantian hari gitu kan. Ya kalau misalnya matahari yang ada di atas berarti harinya siang. Matahari di bawah, bulan di atas artinya malam. Nah, hari Sabtu adalah hari ya itu kan hari Sabtu itu kan adalah buatan manusia yang membuat hari. Ini hari Sabtu, hari Sabat, hari Minggu, hari Senin kan itu kan istilah-istilah yang manusia buat atas menentukan hari apa gitu kan. Sama kayak pagi, siang, sore itu kan manusia tentukan. Oh kalau pagi itu matahari dari terbit sampai tengah sampai agak naik sedikit. Siang hari berarti agak naik sampai gelincir. Itu semuanya hari itu penamaan manusia guys, bukan ciptaan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan hari ya, enggak. Yang Tuhan cipta adalah benda-benda langit sehingga memungkinkan adanya perbedaan waktu. Ini sih nggak ngerti kok bisa dengan mengatakan bahwa hari Sabat itu ciptaan Tuhan di mana coba? Tapi maksudnya adalah itulah hukum-hukumnya. Jadi hukum-hukum yang berlaku pada hari Sabat itu Tuhan yang ciptakan, gitu loh. Bukan hari Sabatnya yang Tuhan ciptakan, tapi hukum-hukum yang berlaku pada hari Sabat. Dan Yesus itu hanya meneruskan perintah Tuhan pada Sabat itu sama seperti yang disebut tadi Daud sebelumnya dan juga Ibrahim tadi sebelumnya guys, gitu. Jadi dia tuh berhak untuk mengatakan bahwa murid itu nggak salah meskipun dia makan gandum ya, melanggar aturan yang sudah dibuat itu karena kan nggak paham bahwa aturan itu nggak berlaku bagi orang yang kelaparan makan gandum, sama seperti aturan yang pernah kejadian terjadi pada waktu nama Daud ya, dimana Daud itu kelaparan. Ini kejadian yang Islam itu sama persis yang kejadian waktu zaman Nabi Daud juga, waktu kejadian imam-imam tuh makan gitu guys, ya nggak dimasalahkan. Jadi itu analogi yang Yesus buat. Ini nggak ada hubungan sama Tuhan sekali, nggak ada. Tentang dia sama dengan Tuhan tuh nggak ada sama sekali gitu kan logikanya. Untuk mereka memulihkan tenaganya supaya mereka tidak kelelahan dan kecapean kemudian mati karena kelelahan. Dan juga waktu itu dipakai juga untuk memuji membesarkan nama Tuhan dalam beribadah. Jadi ini tujuannya supaya untuk manusia. Makanya di dalam Keluaran pasal 31 ya dikatakan, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-menurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk istirahat. Berhenti bekerja untuk istirahat. Jadi yang Tuhan cipta artinya apa? Langit dan bumi, bukan hari ya. Hari adalah selagi itu hari itu adalah penama manusia ya atas suatu perbedaan waktu. Itu hari. Bukan Tuhan ciptakan hari, bukan. Tuhan menciptakan benda langit yang membuat hari itu terjadi, guys. Membuat hari itu adalah things happen gitu kan, sesuatu yang terjadi. Nah, itu harus dipahami poinnya kan. Jadi hari Sabat ada itu sebenarnya untuk berhenti bekerja dan mereka beristirahat supaya mereka tidak mati. Itu kepentingan diciptakan waktu istirahat. Jadi kalau mereka mati, apa tujuan dari hari Sabat itu tercapai kan? Enggak. Nah, inilah sebenarnya yang dikritik Yesus dalam apologetikanya kepada orang Farisi. Bagaimana orang Farisi terlalu kaku akan aturan-aturan yang ada. Mereka lebih mementingkan aturan-aturan yang ada ketimbang kasihnya kepada sesama. Padahal aturan itu ada kan supaya
manusia bisa saling mengasihi, tapi ternyata aturan membuat orang itu nggak bisa saling mengasihi lagi. Contohnya seperti ini ya, lampu merah di perempatan tuh kan ada lampu merah, kuning, hijau, ya. Nah, dari ketiga lampu ini lampu merah harus berhenti. Tidak ada kata lain, harus berhenti. Tetapi lampu merah itu ada pengecualian, benar nggak? Pengecualiannya apa? Ketika ada orang kecelakaan dan dia harus dilarikan ke rumah sakit, maka ambulans atau mobil yang membawa orang yang dalam kondisi darurat itu mengizinkan supaya lampu merah itu diterobos dan dia tidak melanggar aturan. Karena apa? Karena ada hal yang harus diselamatkan lebih tinggi dari itu, dari aturan itu, yaitu orang yang kecelakaan itu kalau nggak segera dibawa ke rumah sakit dan melanggar lampu merah, maka dia akan mati di jalan. Tapi supaya dia tetap hidup, aturan itu boleh dilanggar dan dia tidak bersalah akan pelanggaran itu. Benar kan? Nah, ini sebenarnya yang Yesus ingin katakan. Aturan itu ada, tetapi jika ada kepentingan lebih tinggi dari itu, maka sebenarnya aturan itu tidak menjadi kaku. Nah, makanya Yesus ingin menyampaikan bahwa maksudnya Tuhan asal sahabat lah dia yang menentukan itu aturan itu seperti itu. Bahwa harusnya kasih itu melebihi daripada aturan itu gitu kan. Jadi sama dia, itu kan seperti Daud juga melanggar dulu. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Yesus itu sama yang dulu dilakukan Daud, dua dilakukan oleh imam-imam itu gitu kan. Jadi mereka tuh sama semua gitu, satu konsep. Jadi kalau lah lapar boleh makan yang harusnya dimakan imam gitu kan. Jadi nggak masalah gitu kan. Nah, daripada mati kan gitu kan, daripada sakit. Jadi ini adalah Yesus sedang mengulangi apa yang pernah dulu dilakukan oleh diajarkan oleh Daud, oleh imam itu gitu kan, imam yang benar ya, yang tidak kaku, yang mereka tuh melanggar, yang dianggap tuh melanggar aturan sebenarnya tidak gitu kan. Jadi juga Daud dan murid Yesus itu kan dikira melanggar aturan, padahal tidak sebenarnya guys. Nah itu yang poinnya yang disampaikan Yesus. Ada hubungan sama dia Tuhan apa bukan gitu kan, nggak ada hubungannya guys. Dan baku semacam itu. Kenapa Yesus memiliki pengajaran yang begitu berkuasa? Dia berani mengatakan, aturan tuh harusnya gini. Kamu harus ingat, aku ini lebih besar dari hari Sabat. Aku ini lebih besar dari bait Allah. Kenapa? Dia tidak mengatakan bahwa aku lebih besar dari Sabat. Enggak. Aku Tuhan atas Sabat. Jadi kenapa dia banding seperti itu ya? Karena dia adalah nabi baru. Nabi yang sama kayak kayak ada gubernur mengatakan bahwa aku adalah Tuhan atas periode ini. Karena hari kan periode. Kalau dia Yesus ngomong tentang periode sempit ya hari Sabat, gubernur aku adalah Tuhan pada periode tahun kayak sekarang pemilu ini 2019 kemarin sampai 2023. Presiden juga kan, aku adalah Tuhan atas periode 2019 sampai 2023. Ya dia wajar karena dia adalah yang incas periode itu. Ya dia yang bikin aturan kan, bukan berarti dia Tuhan itu. Nah, sama kayak Daud tadi. Daud bikin aturan itu sehingga dia boleh makan. Jadi Daud boleh makan itu aturan Daud. Yang Daud dengar dari Tuhannya. Nah, jadi Daud juga Tuhan atas Sabat, imam juga. Jadi bukan Yesus yang menentang itu, bukan kekuatan mereka, tapi juga Daud dan juga imam tadi guys. Imam yang bukan imam yang dilawan Yesus ya, bukan imam yang lain lagi gitu kan. Yesus sampai berani mengatakan hal semacam ini. Ya karena dia adalah Allah. Karena dia sama dengan Allah. Allah yang membuat aturan, dia juga bisa membuat aturan. Dia kan utusan, diutus oleh Allah, Allah yang mengutus. Artinya ada hubungan antara yang mengutus dan diutus. Ya, gubernur buat aturan itu atas pengetahuan presiden. Nggak mungkin tuh gubernur tuh tidak sinkron dengan presiden. Nggak mungkin gubernur tuh buat aturan sendiri. Makanya presiden itu kan sering protes kan, Presiden Jokowi sering protes. Ini gubernur kok udah masing-masing gitu kan. Jadi presidennya nggak mau kalau gubernur tuh nggak ikut dia gitu. Minimal konsultasi sama presiden, menyamakan visi misi. Karena gubernur kan juga presiden gitu guys. Nah, jadi situ logikanya. Diutus gubernur atau menteri, diutus presiden. Diutus yang berkuasa siapa? Yang mutus. Yesus diutus Allah. Artinya Yesus bukan Allah gitu kan. Jadi aturan yang Yesus terapkan itu adalah aturan dari Allah. Sama kayak Daud atau Musa. Itu buat aturan dari Allah semuanya. Imam itu guys ya, buat aturan. Kan imam juga berkuasa itu buat aturan kan. Aturan itu bukan dari mereka, dari Allah semuanya. Jadi bagaimana Yesus itu membuat aturan atas Sabat, juga imam-imam itu juga Daud itu adalah dalam rangka mereka itu adalah
ikuti Tuhan, guys. Jadi mereka tuh tinggal menerapkan apa yang Tuhan perintahkan pada mereka. Daud melakukan itu, Imam juga melakukan itu, juga Yesus juga melakukan itu, guys. Jadi mereka ini semua bukan Tuhan itu. Kalau Anda paksakan itu Yesus Tuhan, berarti mereka Tuhan juga dong. Karena sebelum Yesus menentukan hari Sabat itu harus begitu, sebelumnya Daud menentukan begitu, Imam juga menentukan itu. Dari mana mereka tahunya? Dari perintah Allah, guys. Jadi mereka tuh hanya menjalankan perintah Allah semuanya. Bukan mereka yang buat aturan, bukan. Gitu kan. Jadi Allah semuanya, dan mereka hanya menyampaikan aturan itu dan berusaha untuk menegakkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah itu sendiri, guys. Dan inilah yang kalian harus mengerti, Pak Maksidaeng. Kalau tantanganmu hanya bilang, mana tunjukin Yesus itu sama dengan Allah, ya terlalu banyak dalam Alkitab. Cuman Anda saja yang tidak mau mendengar, tidak mau mencerna, dan berusaha Justru karena sudah mencerna itu maka bisa ngomong. Ini saya ulang lagi ya. Kalau saya berkata, ya, saya lebih daripada bait Allah. Artinya saya sedang membandingkan diri saya dengan bait Allah, bukan dengan Allah, ya, beda. Bait Allah bukan Allah, sekali lagi. Ya. Jadi nggak ada hubungan sama Allah sama sekali. Dalam artian hubungan antara ya yang selevel itu enggak, guys. Kayak Louis Presetti membandingkan dirinya dengan rumah saya. Ya bukan, berarti Louis Presetti bukan membandingkan dengan saya gitu. Karena kalau dia mau bandingkan dengan saya, dia kan ngomongnya dengan saya harusnya. Saya lebih baik, lebih daripada si Bobby gitu kan. Tapi kan dia tidak, saya lebih dari rumah si Bobby. Ya berarti level rumah saya gitu. Benda mati bangunan. Itu level dia. Nah, level dengan saya. Saya yang bangun rumah ini gitu kan. Nah, jadi dia tuh masih di bawah saya justru, guys. Jadi dia tuh levelnya dengan bangunan ini, rumah saya, cuma lebih sedikit mungkin rumah saya kurang mewah, dia rumah yang mewahnya mungkin, guys. Tapi ternyata dia adalah bangunan benda mati, ya kan? Nah, berarti Yesus tidak sedang menamakan dirinya Allah, enggak, tapi justru yang bangunan yang benda mati, gitu kan? Juga Tuhan atas Sabat itu tadi hanya pada hari Sabat, guys, gitu. Jadi sama seperti imam-imam juga berkuasa atas Sabat, Daud juga kan. Itu terjadi pada periode sebelumnya gitu loh. Jadi sehingga imam-imam ini yang dianggap melakukan kesalahan sebenarnya tidak juga dengan Daud tadi. Mereka tidak melakukan kesalahan gitu kan. Nah, jadi karena mereka adalah tuan-tuan atas hari Sabat, guys. Nyangkal, ini bukan bukti tentang Yesus adalah Tuhan. Padahal itu jelas-jelas membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Di istana presiden, siapa, sekali lagi saya katakan, siapa yang berkuasa atas istana presiden? Ya presiden dong. Itu istananya dia. Lalu kalau ada bilang bait Allah, siapa yang berkuasa dan lebih besar dari bait Allah? Ya Allah. Guys ya, dengar ya saya kayak yang berkuasa di bait Allah itu adalah imam-imam, ya kan? Dia yang berkuasa situ. Jadi gini, dalam artian dia berkuasa karena dia menerapkan aturan Allah gitu kan. Jadi Allah tuh bukan menguasai bait Allah itu, Allah menguasai semuanya, bukan hanya bait Allah gitu, guys. Itu poinnya. Jadi kalau ini gini loh, guys, saya tanya sekarang, siapa yang berkuasa di masjid? Imam masjid, ya kan? Jadi gini guys ya, coba deh, Luis kalau nggak percaya, coba dia pergi ke gereja, ya. Saya kemarin itu ya, saya kan suka nongkrong masjid ya. Itu kalau ada orang-orang yang melakukan kesalahan, misalnya kayak misalnya ada orang yang misalnya dia tuh ambil wudhu, dia kakinya tidak dulu di istilahnya dikeringkan di close di karpet gitu kan. Nah, itu imamnya bisa negur gitu kan. Atau misalnya ada orang yang masuk ke ke dalam masjid itu trans masjid itu pakai sendal atau sepatu, itu imam masjid marah, bisa negur, tolong Pak, ini ada tulisan ini lepas sendalnya. Jadi yang kuasa masjid itu adalah imam masjid, ya kan. Dulu kuasa di rumah Luis gitu kan, karena dia punya rumah. Nah, rumah Allah ini nggak bisa samakan dengan rumah manusia atau masjid, nggak bisa. Dalam artian karena yang melakukan aturan di situ kan adalah orang yang incas di situ. Kayak di bait Allah itu siapa yang incas? Kayak di Mekah itu adalah orang yang berwenang mengurus dari si Mekah. Sehingga kalau ada kayak ke Ka'bah itu ya, ke Ka'bah saya, kalau ada ke Ka'bah itu yang bikin aturan itu kan orang Ka'bah itu. Sama kayak hari Sabat tadi, yang aturan siapa? Yesus. Yang aturan siapa? Imam.
Yang membuat aturan siapa? Daud. Bahkan Daud ketika melakukan itu tidak dianggap melanggar karena dia yang bikin aturan situ, guys. Aturan itu adalah bukan dia bikin sebenarnya, tapi dia melakukan aturan yang sudah digariskan oleh Tuhan itu sendiri. Karena semuanya itu di level Yesus itu sama kayak Daud, sama kayak Imam tadi gitu. Ketika Daud itu dianggap salah, Imam itu tidak salah, Yesus juga sama, dianggap salah tapi tidak salah sebenarnya, guys. Nah, itu maksudnya, guys. Jadi itu nggak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan, nggak ada hubungan sama sekali gitu kan, nggak ada. Karena level Yesus itu adalah ya bandingannya dengan, jadi lihatnya dengan apa dibandingkan gitu, dengan hari, dengan bangunan gitu kan. Ini bukan dengan Tuhan dibandingkan gitu. Jadi kalau orang membandingkan itulah saya sama dengan presiden, itu baru. Kalau saya lebih daripada rumah presiden, istana presiden, artinya ada levelnya kurang lebih sama dengan istana presiden, benda mati gitu, bukan presidennya. Paham ya, dari sini ya. Dan bos adalah di perusahaan itulah Tuhannya hari Senin sampai Sabtu di perusahaan itu. Ketika Anda sudah masuk kantor, itu Tuhannya adalah bos Anda. Dia ngatur semua aturan situ kan. Harus gini, harus gitu. Bukan berarti bos Anda adalah Tuhan gitu kan. Nah, itu maksudnya, guys. Jadi harus pahami ya, ini kata metafora yang bukan sama seperti dia adalah Tuhan, itu bukan. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.